namanya si Plester apa siapa itu, jadi komisaris BUMN. Kerabatnya serta kroni-kroninya itu apa? Dosa kalian. Kalian punya tugas negara itu. Tuh, kalian harus bantu rakyat ini, bukan kalian memperkaya diri gitu. Di 10 tahun terakhir negara telah dijual kepada asing, hampir seluruh tanah ini jadi milik mereka. Bahkan lautan dikapling juga. Bodoh banget ya. Kemana penjaga negara ini? Dan memang di era 10 tahun terakhir ini, era Jokowi itu, waduh, sangat mengerikan. Indonesia ini memang makin hari makin memburuk. Para pejabat ini rata-rata kok pikirannya bejat. Gak pernah ingat akhirat. Gak pernah tobat. Mungkin tobatnya nanti sudah jadi mayat. Jurnalis Merdeka Indonesia, News Live, News Update terpercaya. Klik subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Potret kemerdekaan. 80 tahun kita sudah merdeka. Rakyat masih menderita. Katanya negeri kita negeri Jamrud Khatulistiwa. Rakyat dibiayai negara. Malah pungutan terus merajalela. Semua dipajakin. Sepertinya pungutan haram menjadi satu-satunya solusi. Jamrudnya di mana? Dalam Islam pajak itu barang haram. Pemungut pemakan pajak tempatnya di neraka. Pungutan pajak makin kurang ajar dan gak masuk akal. Sampai mutasi rekening bank keluar masuk pun dipajakin. Begitu juga kendaraan. Ketika sudah tidak bayar pajak 2 tahun maka akan disita. Sampai kapan pemerintah yang menyusahkan rakyat? Sampai datang pengadilan akhirat dan rakyat. Di saat 80 tahun kemerdekaan Indonesia telah dimiskinkan para koruptor dan pengkhianat, kumpulan pejabat, kumpulan para penjahat, negara kaya menjadi miskin dan akhirnya menjadi negara pengemis. Bagaimana mungkin kita mendapat keberkahan pembangunan manusia disandarkan kepada uang haram dari pungutan pajak dan dari pinjaman riba. Kekayaan Nusantara sangat luar biasa. Tapi rakyat hanya bisa mengelus dada. Mereka jauh dari sejahtera. Bahkan di bawah kehidupan manusia yang layak. Lihat Saudi Arabia dan negara Timur Tengah lainnya. Kekayaan alamnya jauh di bawah Indonesia. Tapi mereka lebih sejahtera. Di Saudi Arabia tidak ada pemungutan pajak. Tidak ada pemungutan pajak sama sekali. Tapi begitu sejahteranya dan makmurnya Arab Saudi. Kekayaan alamnya jauh di bawah Indonesia. Sampai mereka memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang dari luar negeri, dari negara-negara Islam sampai dengan S3. Di Saudi penduduk yang menganggur disantuni. Sekolah tidak bayar. Semua gratis. Ini sesuatu yang sangat luar biasa dibandingkan dengan kita. Dan yang ironinya, dengan uang pinjaman Indonesia bisa membangun jalan tol, bisa membangun jembatan, bahkan kereta cepat, tapi gak mampu membuat jembatan penyeberangan untuk para guru dan murid yang setiap hari sekolah harus menyeberang sungai yang airnya deras. Mereka hanya meniti pada 1-2 potong bambu dan di bawahnya air sungainya cukup deras. Jadi seperti mereka sedang menyambung nyawa. Inikah potret 80 tahun kemerdekaan? Sungguh memalukan. Kalau korupsi Pertamina dan lain-lain yang ribuan ratusan triliun itu dipakai untuk kepentingan kesejahteraan rakyat, tentu di 80 tahun kemerdekaan ini Indonesia rakyatnya sedang bahagia. Yang terjadi adalah 80 tahun merdeka, tapi rakyatnya selalu jadi objek. Berobat bayar, sekolah bayar, semua memakai uang, kecuali makan gratis. Makan gratis sebetulnya itu programnya selebriti, bukan program negara. Negara itu
menyiapkan lapangan kerja agar orang tua anak itu bisa bekerja, dan orang tuanya bisa bekerja, maka dia akan sarapan pagi bersama keluarga. Nah, sekarang yang terjadi, sarapan pagi anak itu di sekolah, bapak ibunya nggak tahu di mana. Tugas negara itu menyediakan lapangan kerja, bukan ngasih makanan gratis. Itu mah artis, Pak, bukan kerjaan negara itu. Kita tahu lah, semua orang mengakui bahwa Indonesia adalah negeri yang makmur, kekayaan yang terkandung di dalam bumi Nusantara sangat luar biasa. Jangan heran, Belanda menjajah kita sampai 350 tahun, begitu juga Inggris, Jepang, dan lain-lain. Karena kita memang negara kaya. Saat ini Amerika, dengan Freeport-nya itu, sudah bercokol puluhan tahun di Papua. Untuk biaya APBN negaranya, Amerika itu dari penghasilan tambang Papua. Emang dari mana? Makanya dibetah di sana. Ya. Jadi, kemana sebetulnya saudara kita yang disumpah, yang berjanji dengan Pancasila tahun 1945, seperti anggota DPR, menteri, presiden, dan lain sebagainya. Kok kurang sensitif terhadap masalah seperti ini? Duit kita dibawa Amerika, lah kita pinjam kemana-mana. Dan saya masih ingat, sekitar mungkin 15 atau 20 tahun yang lalu, seorang ahli tambang Indonesia dalam satu presentasi menyampaikan bahwa hasil tambang di Papua itu, di Freeport itu, bisa cukup untuk membiayai 33 provinsi, bayangkan. Jadi kita nggak perlu lagi tuh mungut-mungut pajak dan berbagai pungutan lainnya. Ya, pertanyaannya, kemana minyak kita? Kan kita punya Pertamina. Di mana Pertamina? Pertamina sampai di korup sampai 900 triliun, itu gila bener deh. Terus dikatakan Pertamina rugi. Bagaimana? Perusahaan monopoli rugi. Ya, kemana aneka tambang? Sepertinya mereka nggak jelas. Kalau memang mereka untuk kepentingan pribadi-pribadi dan keluarganya, bukan untuk rakyat, ya BUMN itu untuk apa ada? Lebih baik ditutup aja. Atau diganti komisaris maupun direksinya. Sebab ada namanya si Plester apa siapa itu. Jadi komisaris BUMN, kerabatnya, serta kroni-kroninya itu apa? Dosa kalian. Kalian punya tugas negara itu. Tuh, kalian harus bantu rakyat ini. Bukan kalian memperkaya diri gitu. Itu barangkali yang harus menjadi pikiran para pejabat kita yang hari ini memang menduduki posisi strategis. Di 10 tahun terakhir, negara telah dijual kepada asing, hampir seluruh tanah ini jadi milik mereka. Bahkan lautan dikapling juga. Dibolehkan lagi. Itu kan batas negara, batas wilayah. Bodoh banget ya. Kemana penjaga negara ini? Kemana mereka? Kemana tentara kita yang gagah berani? Kok laut dikapling, dijadikan milik pribadi, disertifikatkan, kok diam saja? Jangan menunggu rakyat marah. Kalau rakyat sudah marah, nggak bisa terkendali. Dan memang di era 10 tahun terakhir ini, era Jokowi itu, waduh, sangat mengerikan. Dulu zaman Pak SBY, kasus Senturi, kalau nggak salah Bank Senturi 6 triliun, wah hebohnya seluruh dunia. Nah ini sekarang Pertamina saja sampai 998 triliun. Belum yang lain. Nggak ada yang 1-2 triliun, nggak ada. Semua di atas 20 triliun. Kenapa jadi seperti ini? Ini Indonesia ini memang makin hari makin memburuk, bukan makin membaik. Ya. Jadi tentu sangat menyedihkan buat kita. Kita berharap rakyat kita bisa belajar tanpa bayar, orang tuanya bisa bekerja dengan baik. Tapi malah yang terdapat sebaliknya sekarang. Ya, jadi itulah potret buram
kemerdekaan 80 tahun Republik Indonesia. Ya. Jadi para pejabat ini rata-rata kok pikirannya bejat. Gak pernah ingat akhirat. Gak pernah tobat. Mungkin tobatnya nanti sudah jadi mayat. Kalau Bung Rismon Sianipar mau membuat buku tentang ijazah palsu Jokowi, mungkin ada baiknya juga. Ya, ada yang punya inisiatif yang bisa bikin buku bagaimana 10 tahun Indonesia di bawah pimpinan Jokowi. Mungkin bisa jadi 10 atau 50 buku itu, buku yang spektakuler. Karena semua lini itu harus ditulis. Gak ada, saya tidak melihat kebaikan sama sekali. Mohon maaf lah. Ya, yang orang bodoh juga kalau dikasih uang triliunnya suruh bangun jembatan gitu atau jalan tol, ya bisa, tinggal manggil insinyur. Nggak usah jadi presiden. Ini yang terjadi. Jadi itu mungkin menjadi sesuatu yang hal luar biasa ya untuk anak cucu kita terutama. Ya, nanti ada 50 buku yang harus dibaca atau buku wajib untuk pejabat pemerintah berikutnya gitu, harus dibaca itu. Bahwa di Indonesia pernah ada era yang pemerintahan yang sangat merusak dan bangsa Indonesia lama-lama bisa telanjang atau mungkin juga terjadi disintegrasi di negeri kita karena terlalu menekan perasaan, akhirnya rakyat marah gitu. Ya, tentu di era 80 tahun kemerdekaan ini harapan kita saat ini pada Presiden Prabowo Subianto, mari berpegang tangan dengan rakyat, bersama-sama kita mewujudkan mimpi Prabowo yang sudah ditulis sekitar kalau nggak salah 5-7 tahun yang lalu dalam buku Prabowo, saya dapatnya di tahun 2019 yang judulnya Paradoks Indonesia. Atau presiden akan memilih tahun 2030 hilangnya Indonesia di peta dunia. Saya tidak percaya Presiden Prabowo memilih itu. Saya masih berkeyakinan Prabowo akan memperbaiki Indonesia. Itu harapan saya sebagai rakyat, tentunya harapan rakyat Indonesia pada umumnya. Jangan sia-siakan jabatan Anda. Jadilah pemimpin yang adil. Pemimpin adil itu tempatnya di surga. Udah, nggak ada tawar-menawar tuh mah. Sudah Allah tentukan seperti itu. Ya, sehingga jangan khawatir, jangan takut dengan para mafia dan orang-orang jahat, karena rakyat Indonesia akan ada di belakang Presiden Prabowo. Sekali merdeka, tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia. Darah dan nyawa siap kami korbankan untuk mengusir para penjahat dan pengkhianat. Sekali merdeka, selamanya merdeka. Tidak ada kamus dijajah kembali asal kita mau peduli. Sekali lagi, sekali merdeka, selamanya merdeka. Tidak ada kamus dijajah kembali asal kita peduli. Terima kasih. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik like, subscribe, komen, dan share.